Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih beberapa strategi komunikasi keren dari bukunya Lil Loans, How to Talk to Anyone. Iya, ini bukan teori doang ya. Bukan, ini beneran trik-trik praktis gitu yang bisa langsung kita pakai buat ngobrol sama orang. Biar lebih pede gitu ya. Nah, betul. Misi kita yaitu bongkar beberapa teknik kuncinya. Mulai dari kesan pertama, gimana biar obrolan ngalir terus. Loans ini kan ngamatin orang-orang sukses ya, terus dibedah caranya. Iya, dia merhatiin banget apa yang bikin mereka itu kelihatan karismatik gitu. Dan seringkali itu hal-hal kecil loh sebenarnya, kayak senyum, tatapan mata, hal-hal nonverbal gitu. Nah, itu dia. Kita mulai dari situ kali ya. Kekuatan nonverbal ini. Sering kelewat, padahal dampaknya gede banget. Setuju. Itu yang pertama kali dibaca orang soal kita kan? Oke, nonverbal nih. Ada satu yang saya ingat banget, the floating smile. Ah, iya ya. Senyum yang membanjiri. Ini bukan senyum yang, otomatis gitu pas ketemu orang. Tapi katanya, kita tatap dulu mukanya, jeda dikit baru senyumnya pelan-pelan muncul. Bener. Kedengerannya simple ya, tapi jeda sepersekian detik itu loh kuncinya. Emang kenapa gitu? Itu ngasih kesan kalau senyum kita itu tulus, khusus buat dia, bukan respon hafalan. Oh, jadi lebih personal gitu ya rasanya ya? Banget. Bisa bikin koneksi instan. Orang jadi ngerasa, wah saya diperhatiin nih. Menarik, menarik. Terus soal kontak mata, ada teknik sticky eyes. Mata lengket. Iya, jadi kayak mata kita nempel gitu ke lawan bicara. Bahkan pas dia udah selesai ngomong atau ada jeda. Katanya sih ini bisa ningkatin rasa hormat. Kontak mata emang kuat banget efeknya. Bikin kita kelihatan lebih dengerin, lebih cerdas malah katanya. Tapi ada batasnya nggak sih? Maksudnya biar nggak jadi malah bikin orang risih gitu. Kan ada tuh tatapan yang bikin nggak nyaman. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Sticky eyes ini emang bagus buat bangun persepsi positif. Tapi perlu kepekaan. Gimana tuh maksudnya? Ada lagi yang lebih ekstrim, epoxy eyes. Itu natap terus satu orang, bahkan pas ada orang lain ngomong. Wah, intens banget itu. Iya, kalau konteksnya romantis mungkin oke ya, tapi di situasi lain, apalagi profesional, bisa jadi serem atau intimidatif. Oke, oke. Jadi intinya lihat-lihat situasi ya. Nggak bisa dipukul rata. Betul. Perhatiin reaksi lawan bicara. Kalau dia mulai kelihatan nggak nyaman, ya kurangin intensitasnya. Jangan maksa. Paham. Kepekaan sosial lagi-lagi ya kuncinya. Nah, oke. Nonverbal udah. Sekarang gimana pas kita baru datang ke suatu tempat? Biar kesan pertamanya tuh langsung, wow. Ah, soal masuk ruangan ya. Iya, saya ingat ada visualisasi unik di teknik #4, hang by your teeth. Haha, iya itu agak lucu ya. Bayangin kita gigit sesuatu di kusen pintu atas, terus badan kita ketarik tegak. Aneh sih kedengerannya, tapi tujuannya kan buat postur ya. Tepat. Postur itu katanya barometer kesuksesan paling kelihatan. Visualisasi ini cara cepet aja buat ngingetin badan biar tegak. Jadi semacam shortcut mental gitu. Bisa dibilang gitu. Kalau dilakuin terus tiap lewat pintu, lama-lama jadi kebiasaan. Postur bagus itu instan bikin kita kelihatan lebih pede, lebih penting. Selain postur, ada juga trik mental hello old friend. Waktu ketemu orang baru, bayangin aja dia teman lama yang baru ketemu lagi. Nah ini cerdas banget secara psikologis. Gimana tuh cara kerjanya? Waktu kita bayangin ketemu teman lama, otomatis seluruh bahasa tubuh kita berubah loh, tanpa kita sadari. Oh iya, gimana berubahnya? Muka jadi lebih ramah, badan lebih rileks, lebih terbuka, energi positifnya itu nular. Jadi orang barunya ngerasa lebih diterima gitu. Persis, dia jadi ngerasa langsung nyaman, kayak udah kenal lama. Ini trik bawah sadar yang kuat banget buat bikin koneksi awal. Oke, keren nih. Kesan pertama beres. Sekarang, tantangan berikutnya. Biar obrolan gak garing setelah halo. Ah, ini nih yang sering bikin bingung ya, mau ngomong apa lagi gitu. Ada teknik parroting atau membeo. Katanya, cukup ulang beberapa kata terakhir lawan bicara pakai nada tanya. Iya, kayak dia bilang, kemarin nonton film bagus, kita tinggal, film bagus, gitu aja. Sesimpel itu emang ngefek. Justru simpelnya itu kekuatannya. Itu nunjukin kita dengerin, terus kayak lempar bola lagi ke dia biar cerita lebih lanjut. Oh, jadi mancing dia ngomong lagi ya? Betul. Sekaligus ngasih kita waktu mikir sedikit tanpa bikin suasana jadi awkward, hening gitu. Oke, oke. Tapi jangan keseringan juga ya. Iya dong, ntar dikira rusak. Pakai sesekali aja pas lagi buntu.
Sip. Nah, ngomongin kesalahan nih. Kadang kita suka nggak sadar. Misalnya terlalu cepat bilang, aku juga, pas nemu kesamaan. Ah ya, kill the quick me too. Teknik 27. Kenapa disuruh nahan diri dulu? Bukannya bagus ya kalau langsung nyambung? Nahan diri sesaat itu justru bikin momen kesamaannya lebih berkesan gitu. Kayak ada antisipasinya dikit. Oh gitu. Iya, kesannya kita nggak buru-buru nyari koneksi atau validasi. Kita beneran dengerin dia dulu, baru deh. Sama dong. Jadi lebih dihargai gitu ceritanya. Masuk akal sih. Jadi jangan terlalu ngejar kesamaan ya. Nah, terus gimana kalau kita ditanya sesuatu yang, aduh, males banget jawabnya atau terlalu pribadi? Nah ini juga sering kejadian. Ada teknik #35, the broken record, rekaman rusak. Gimana tuh caranya? Ulang aja jawaban kita yang sama persis. Kata-katanya sama, nadanya sama. Contohnya gimana? Misal ditanya detail perceraian, kita jawab, itu masalah pribadi tapi syukurlah kerjaan lancar. Kalau ditanya lagi, ya jawab lagi persis gitu. Itu masalah pribadi tapi syukurlah kerjaan lancar. Gitu terus. Iya, mungkin agak aneh kedengerannya. Tapi ini cara efektif buat nolak halus tanpa konfrontasi. Nggak kelihatan defensif atau kasar gitu? Justru enggak. Karena kita tenang, nadanya datar aja. Biasanya setelah diulang 2 atau 3 kali, orang bakal ngerti kok kalau kita nggak mau bahas itu lebih lanjut. Elegan caranya. Oke. Boleh dicoba nih kalau ada yang kepo banget. Terakhir soal pesta. Ada teknik #83. Parties are for prater. Pesta itu buat obrolan ringan. Penting ini, orang yang jago sosialisasi itu tahu banget. Maksudnya gimana? Pesta itu bukan tempat buat ngomongin bisnis yang berat, atau debat kusir, atau topik sensitif yang bisa bikin suasana nggak enak. Jadi fokusnya have fun aja gitu ya? Betul. Jaga suasana tetap ringan, positif. Kalau mau diskusi serius, ya cari waktu dan tempat lain yang lebih pas. Ini nunjukin kecerdasan sosial kita juga. Jelas banget sih ini. Jadi komunikasi yang oke itu emang gabungan banyak hal ya, bukan cuma kata-kata. Bukan cuma apa yang diomongin, tapi juga gimana ngomonginnya. Gestur, timing, kepekaan sama situasi. Isyarat nonverbal, strategi ngobrol yang pinter, sampai bisa baca orang dan suasana. Kompleks juga ya? Kompleks tapi bisa dipelajari kok. Nah, mungkin sebagai penutup nih, coba deh Anda renungin sebentar. Renungin apa nih? Dari semua teknik yang kita obrolin tadi, senyum, tatapan mata, cara mulai obrolan, nanganin pertanyaan sulit, atau soal suasana pesta, kira-kira aspek mana nih dari gaya komunikasi Anda sekarang yang paling pengen Anda perbaiki atau tingkatkan? Pertanyaan bagus tuh. Kesadaran itu sendiri udah langkah awal yang bagus banget loh. Bener banget. Terima kasih banyak ya udah nyimak eksplorasi kita kali ini. Semoga beberapa trik dari Lale Lounge tadi bisa jadi inspirasi buat Anda semua biar komunikasinya makin memikat.